Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi terkait dengan teori pengambilan keputusan, sehingga kita akan membahas yaitu terkait dengan bagaimana keputusan itu bisa diambil dengan dua aspek. Itu yaitu pertama dari sisi individu, kemudian yang kedua dari sisi kelompok. Kita tahu bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan itu kan didasarkan dengan banyak hal ya. Di antaranya tentunya teman-teman semua tahu bahwa pengambilan keputusan secara individu dengan keputusan diambil secara berkelompok itu pasti ada beberapa konsekuensi yang bisa diperoleh ya. Di antaranya ketika kita mengambil sebuah keputusan secara individu, otomatis kita hanya akan mengandalkan intuisi dan juga pengetahuan yang kita miliki sendiri ya secara individu. Namun ketika kita bicara terkait dengan kelompok, maka di situ akan terjadi beberapa hal ya. Baik itu nanti terkait dengan beberapa perspektif, juga nanti terkait dengan beberapa pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan dasar dari sebuah pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ketika bicara masalah teori pengambilan keputusan, maka yang harus kita pertimbangkan itu pertama kali yaitu bagaimana bagaimana kita mengambil suatu keputusan, apakah memang kita akan berdasarkan individu gitu kan dengan catatan atau misalnya nanti kita bisa ambil keputusan berdasarkan kelompok itu berdasarkan dari sebuah kebutuhan ya. Nah, teman-teman semua, ketika kita bicara pengambilan keputusan individu dan kelompok, pasti di situ ada nilai plus dan minusnya gitu. Jadi dalam menetapkan target dan tujuan kelompok itu kan jelas ya lebih baik daripada individu karena jumlah pengetahuan yang lebih banyak pada kelompok ya, sehingga kalau kita bicara terkait dengan kelompok jelas orangnya banyak, tapi bukan berarti bahwa pengambilan keputusan secara berkelompok itu menjadi solusi yang terbaik, tidak, karena untuk menyatukan satu kepala dengan kepala yang lain itu memerlukan proses yang cukup panjang gitu ya, dan proses yang cukup kompleks ya, karena bagaimanapun juga isi satu orang kepala atau isi kepala itu isi ide dari satu orang ke orang yang lainnya itu tentu punya ide yang beragam. Sehingga ini diperlukan beberapa teknik di dalam suatu pengambilan keputusan secara kelompok. Lalu kemudian dalam identifikasi penyebab dan mengembangkan solusi alternatif, upaya individu dari anggota kelompok ini penting untuk memastikan pencarian luas dalam berbagai fungsi organisasi. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya ketika kita mengevaluasi solusi alternatif gitu ya, maka penilaian kolektif kelompok gitu ya, sehingga dengan sudut pandang lebih luas lebih baik daripada pengambilan keputusan secara individu ya. Dan serta ketika kita bicara memilih suatu solusi, interaksi kelompok dan pencapaian konsensus itu biasanya menghasilkan penerimaan risiko yang lebih tinggi daripada yang diterima oleh pembuatan ataupun pembuat keputusan secara individu. Nah, lalu kemudian yang berikutnya terkait dengan implementasi dan tindak lanjut dari suatu keputusan. Terlepas dari dibuat oleh kelompok atau tidak, biasanya dijalankan oleh manajer secara individual. Nah, balik lagi sebetulnya tadi, ketika kita mengambil sebuah keputusan secara berkelompok, tapi ketika nanti ada yang menjalankan, itu antar individu itu nanti satu sama lain akan mungkin akan muncul yang namanya konflik of interest ya, yang terjadi seperti tadi. Sehingga Eee, saya tidak menyimpulkan bahwa individu itu tidak lebih baik daripada pengambilan keputusan secara kelompok, tidak gitu kan. Tapi justru nanti beberapa case gitu ya, beberapa kasus kita bisa melihat bahwa sebetulnya pengambilan keputusan secara individu mungkin lebih baik daripada pengambilan keputusan secara kelompok, atau juga sebaliknya. Ketika kita melihat bahwa ternyata pengambilan keputusan dengan kelompok itu jauh lebih baik dengan cara individu. Nah, saya sudah pernah bahas terkait bagaimana seseorang individu itu mampu membuat sebuah keputusan. Ya itu kan ada keragaman ya. Pertama, bagaimana seorang individu itu memiliki pengetahuan. Jadi knowledge itu penting di dalam sebuah pengambilan keputusan. Karena dengan pengetahuan yang dia miliki, dia cakap, dia paham apa yang harus dia lakukan. Yang kedua terkait dengan intuisi ya, pengalaman. Bagaimana pengalaman yang sudah dia peroleh itu mampu memberikan sebuah keputusan yang menurut beberapa kalangan itu menjadi salah satu keputusan yang cukup krusial. Makanya ada istilah belajarlah dari pengalaman, karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Nah itu secara individu. Lalu kemudian juga banyak faktor-faktor lain gitu kan yang mendorong bagaimana individu itu mengambil sebuah keputusan. Nah, ketika teman-teman semua dihadapkan dengan sebuah
keputusan, namun keputusan tersebut harus diambil secara kolegial ya, atau secara kelompok. Contoh misalnya teman-teman terlibat di sebuah organisasi ya, organisasi apakah itu organisasi mahasiswa ataupun organisasi yang sifatnya yang bisnis maupun sosial gitu kan. Lalu kemudian keputusan tertinggi itu ada di rapat misalnya gitu. Keputusan tertinggi ada di rapat anggota. Ya di antaranya koperasi. Koperasi itu kan keputusan tertinggi itu di antaranya ada di rapat anggota. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan secara kelompok gitu ya, maka teman-teman akan mulai berpikir bahwa bagaimana kita menciptakan sebuah kualitas keputusan gitu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan ya hubungan antara kualitas kelompok gitu ya dengan metode yang akan digunakan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya teman-teman semua ketika kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan kita bisa menciptakan ya sebuah kualitas keputusan, maka kita bisa lihat dari graf tersebut ya. Jadi kita coba bandingkan dua kuadran. Yang pertama kuadran kemungkinan kualitas keputusan dan kemudian metode pemakaian sumber daya kelompok. Ya, jadi ketika kita bicara pengambilan keputusan secara individu, cenderung katanya kualitas keputusan itu cenderung rendah. Ya, lalu kemudian kita bergeser rata-rata individual, ya, kemudian ada kontrol minoritas, ada kontrol mayoritas sampai ke konsensus. Ketika masih sampai ke konsensus, maka kemungkinan kualitas keputusan itu akan tinggi. Nah, kita yang menjadi persoalan kan sebetulnya begini, ketika kita mengambil sebuah keputusan secara berkelompok, pastikan bahwa teknik maupun metode yang kita gunakan secara berkelompok itu memang betul-betul mampu untuk memfasilitasi pekerjaan secara kolegial ataupun keputusan yang bisa kita ambil ya. Nah, ketika bicara kreativitas dalam pengambilan keputusan kelompok gitu kan, maka kita harus melihat bahwa sebetulnya di dalam sebuah kelompok itu harus bisa menghasilkan ide-ide ya, harus bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang tentunya harus kreatif ya, sehingga idealnya sih pengambilan keputusan secara kelompok harusnya lebih baik daripada pengambilan keputusan secara individu. Nah, proses di mana individu, kelompok, atau tim dia menghasilkan ide-ide baru gitu ya, dan berguna untuk memecahkan masalah atau meraih kesempatan. Sehingga dalam organisasi ya kreativitas ini adalah kemampuan melepaskan diri dari cara berpikir logis ya, linear atau in the box gitu ya. Sehingga mungkin bisa berpikir secara lateral ya atau proses menghasilkan cara baru untuk memecahkan masalah individu ataupun secara kelompok gitu kan. Nah, sehingga dituntut nih gimana caranya. Cuma kan yang jadi persoalan apakah kita bisa menyatukan ide-ide dari sebanyak banyak orang gitu kan, mengelompokkan ide-ide dari banyak orang sehingga nanti ketika kita mengambil sebuah keputusan itu akan lahir ide yang memang menjadi keputusan bersama. Ya, tapi kan kebayang ya, satu individu dengan individu yang lain itu kan pasti jelas punya ego. Sehingga disinilah peran fasilitator di dalam mengambil sebuah metode yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, adapun karakteristik pengambilan keputusan yang sifatnya kreatif, satu, kita akan berpikir bahwa di situ ada yang namanya perseverance gitu ya, atau keteguhan hati. Mereka ini pasti cenderung lebih tekun atau gigih menghadapi kesulitan. Ya, kedua kemudian juga berani mengambil resiko. Jadi mereka mengambil resiko menengah atau tinggi dan mereka tidak akan mengambil resiko yang sangat tinggi misalnya seperti itu. Itu menjadi sebuah pilihan. Kemudian untuk yang lainnya terkait dengan keterbukaan. Terbuka terhadap pengalaman baru tentunya ya. Jadi tidak boleh ada yang merasa ego atau seperti apa gitu ya. Atau misalnya dia individualistik gitu kan. Itu jelas pasti akan menjadi sebuah tantangan tersendiri ya ketika kita mengambil sebuah keputusan secara kreatif dan kelompok. Lalu kemudian terbuka terhadap pendekatan baru. Karena bagaimanapun juga metode-metode pendekatan-pendekatan, teknik-teknik pengambilan keputusan jelas pasti akan selalu ada teknik-teknik secara inovatif gitu ya. Lalu kemudian toleransi terhadap ambiguitas. Jadi bisa mentoleransikan kurangnya struktur ya, mentoleransikan ketidakjelasan serta mentoleransikan kurangnya informasi. Sehingga diharapkan ketika kita bicara tentang pengambilan keputusan tersebut, maka ada beberapa hal yang coba kita renggangkan ya. Kita ambil sebuah toleransi sehingga nanti ketika kita ambil sebuah keputusan, kita akan kembali lagi untuk mengerucut keputusan tersebut akan diambil seperti apa. Nah, ketika kita melakukan teknik-teknik merangsang kreativitas gitu kan, karena bagaimanapun juga kan
kreativitas ini nggak semata-mata muncul ya, tapi juga harus kita coba rangsang, kita stimulus. Jadi ketika nanti anggota kelompok untuk mengambil sebuah keputusan yang kreatif gitu ya, maka harus kita stimulus ya, kita stimulus, kita motivasi. Nah, di sini ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama bicara yang masalah brainstorming ya. Brainstorming ini salah satu teknik yang sebetulnya mumpuni untuk bercerita tentang bagaimana anggota kelompok ini dia punya pemikiran, dia punya mindset, dia punya upaya untuk mencoba melahirkan ide-ide gitu kan, melahirkan beberapa alternatif sebuah keputusan. Lalu kemudian nanti kita gunakan juga teknik DLP dan juga teknik kelompok nominal ya. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu brainstorming ya. Di mana brainstorming ini teman-teman semua yaitu terkait dengan kelompok itu diharapkan untuk menghasilkan solusi kreatif atau imajinatif terhadap masalah organisasi. Nah, brainstorming ini yaitu pembentukan ide-ide dalam kelompok melalui diskusi yang sifatnya non-kritis. Ya, diharapkan itu mampu meningkatkan hasil kreatif dari kelompok dan mengikuti serangkaian aturan dasar gitu. Jadi tetap ada pattern-pattern gitu, tetap ada aturan-aturan yang memang harus dijalankan ya. Karena ketika kita tidak menggunakan aturan-aturan atau kita tidak menggunakan panduan-panduan misalnya ya, itu bisa jadi diskusi itu akan lari, diskusi itu akan liar ya, bisa kemana-mana gitu. Sehingga ini yang penting ketika kita melakukan yang namanya brainstorming dan ada beberapa catatan ketika kita melakukan sebuah brainstorming, teman-teman semua ya. Pertama, setiap anggota kelompok itu jelas dia tidak boleh memberikan sebuah ide yang mohon maaf ya, mungkin ide yang terlihat meskipun kita dituntut untuk menciptakan ide yang out of the box gitu ya. Namun bukan berarti bahwa out of the box itu menjadi ide yang konyol gitu ya. Nah, sebenarnya kan kita harus bisa mengukur bahwa ide yang akan kita berikan tentunya disesuaikan dengan batas kemampuan dan juga kewajaran di setiap organisasi. Jadi ide itu tidak boleh yang konyol gitu atau enggak ide-ide yang ekstrim gitu. Itu sebaiknya dihindari. Lalu kemudian ide yang keluar adalah ide kelompok, bukan ide individu yang menyatakan bahwa jadi anggota kelompok menggunakan dan membangun ide dari anggota lain yang sudah ada. Gitu makanya nanti ada yang namanya focus group discussion gitu kan. Lalu kemudian tidak ada ide yang dikritik. Jadi tujuan sesi ini adalah menghasilkan ide bukan mengevaluasi ide. Jadi nggak boleh misalnya si A idenya B, idenya X misalnya, si B idenya Y. Menurut si B bagus ide dia, tapi menurut si A bagus ide dia sendiri. Kemudian si C, si D, si E misalnya mendukung ide si B dan tapi dia mengkritik ide si A. Nah itu nggak boleh. Jadi dibiarkan saja bergulir. Ide-ide itu nanti akan coba kita kelompokkan, gitu ya. Kita akan kelompokkan bahwa ide-ide itu kalau kita coba runut lebih jauh lagi mungkin bisa jadi ide-ide yang punya kelompok yang sama. Mungkin kita bisa melakukan sebuah identitas ide yang sama, gitu kan. Itu yang kalau kita bicara masalah brainstorming. Jadi saya ulang lagi, ketika kita melakukan brainstorming gitu kan, kita duduk sama-sama, kita lakukan yang namanya focus group discussion, lalu kemudian nanti ada pemimpin ya atau enggak ada yang lead tentunya ya, ada fasilitator, lalu kemudian kita sampaikan bahwa di sini ada beberapa problem yang akan diselesaikan. Sehingga semua akan berdiskusi. Bahkan kalau misalnya anggap misalnya 30 orang gitu ya. Kelompok itu ada 30 orang. Kemudian kita coba bagi ke dalam 5 kelompok gitu ya. Ke dalam 5 kelompok sehingga nanti terdapat 6, sorry. Ya terdapat eh, apa 6 kelompok ya, ada 6 kelompok. Kemudian silakan 6 kelompok ini saling berdiskusi satu sama lain. Sehingga nanti setiap kelompok itu akan melahirkan sebuah ide gitu lah. Nah, biarkan dari kelompok-kelompok kecil ini melahirkan ide, kemudian dari kelompok kecil ini mengkerucut menjadi kelompok besar. Nah, jadi nanti ide itu dari 6 kelompok. Dan itu kan mengerucut ya. Itu akan lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya ketika kita memerlukan 30 orang itu melahirkan sebuah ide, nanti kita bisa gunakan yang namanya teknik pengambilan keputusan dengan pendekatan diagram pohon. Nanti kita bahas di materi yang berbeda. Saya lanjutkan lagi terkait dengan teknik DLP, yaitu metode penetapan keputusan yang pertama membandingkan pendapat-pendapat anonim terkait topik bahasan. Ya, lalu melalui sekumpulan kuesioner berurutan. Jadi memiliki keuntungan yang didapat dari memiliki beberapa penilai ya dan menghilangkan pengaruh bias yang mungkin terjadi pada interaksi tatap muka. Nah, kemudian untuk yang normal grup teknik, yaitu metode pengambilan keputusan yang terjadi dalam suatu pertemuan yang sangat terstruktur. Sehingga keputusan kelompok ini didasarkan pada penilaian matematis dari voting.
Jadi nanti kalau bicara nominal grup teknik, ujung-ujungnya nanti kita lakukan yang namanya voting. Ya, nah itu terjadi. Nah ini teknik kelompok nominal 4 langkah. Ya, jadi pertama mulai langkah 1 yaitu dengan berbagai ide, masalah atau kesempatan. Ya, yaitu anggota-anggota kelompok individu itu masing-masing mencatat ide-ide masalah yang akan dipecahkan ya atau peluang. Nah itu masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok individu. Lalu kemudian langkah kedua, tiap anggota kelompok dia akan menulis di papan tulis ide ya, masalah atau kesempatan tanpa komentar atau diskusi. Jadi pasang saja. Setelah pernyataan tertulis didiskusikan, mempersempitnya ke dalam set terbaik. Jadi tadi misalnya ya, ada 30 orang. 30 orang ini ada semuanya melahirkan ide. Dari melahirkan ide 30 orang berarti ada 30 ide. Kalau kita telusuri, ternyata dari 30 ide ini banyak ide-ide yang sama atau satu kelompok, ya atau satu klaster. Sehingga ada beberapa akhirnya idenya dikelompokkan, dibuang lah gitu kan. Ketika ada ide yang sama dibuang. Oke. Ternyata dari 30 misalnya melahirkan jadi 6 kelompok ide. Ya, karena sama gitu kan. Si A mengatakan misalnya perlu dilakukan yang namanya peningkatan kualitas. Ya, si B mengatakan adanya perbaikan kualitas. Kan sama tuh hampir-hampir sama ya. Atau misalnya perusahaan sebaiknya memperhatikan sebuah kualitas itu kan sama, idenya sama. Berarti idenya apa? Terkait dengan peningkatan kualitas. Jadi dikelompokkan setiap ide tadi. Ya, karena kecenderungan pasti beberapa orang mungkin punya pemikiran yang sama. Anggap tadi dari 30 orang lahirlah menjadi 6 kelompok ide. Nah, ketika sudah dapat 6 kelompok ide, maka langkah berikutnya, nah setiap pernyataan itu tertulis didiskusikan dan mempersempitnya ke dalam set terbaik tadi. Jadi tinggal 6 nih. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi itu dari 6 ide tadi. Kita lemparkan lagi ke anggota tadi. Apakah nanti kita akan melakukan ranking ya, rankingan atau voting dari yang terbaik sampai yang terburuk setiap set ide, masalah dan kesempatan. Sehingga nanti dari 6 itu misalnya, oh ternyata melahirkan 2 alternatif. Ya sudah berarti fokus ke pengambilan keputusan itu dari di 2 alternatif tersebut. Nah, ini salah satu contoh teknik yang sifatnya berkelompok. Nah, sekali lagi teknik kelompok nominal 4 langkah ini murni tidak boleh ya, tidak boleh melakukan yang namanya, kritik ya, kritik ide ataupun mengevaluasi ide orang lain. Ini hanya sebatas untuk menyampaikan ide dan tulis tempel, ya, simpan di papan tulis, gitu ya. Nah ini perbedaan antara teknik Delphi dan, NGT ya, atau nominal 4 langkah ya, nominal group. Pertama, kalau teknik Delphi itu partisipannya biasanya anonim satu sama lain, ya. Lalu partisipan itu berjauhan dan tak pernah bertatap muka, ya. Sehingga semua komunikasi antara partisipan dengan kuesioner tertulis dan umpan balik dari staf yang memonitor. Tapi kalau NGT ini partisipannya akhirnya saling mengenal, sehingga bertatap muka dalam satu meja. Dan di situ ada komunikasi terjadi langsung antar partisipan, ya. Nah ini yang sebetulnya banyak yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, adapun pengambilan keputusan itu adalah tanggung jawab bersama semua eksekutif ya, terlepas dari bidang fungsi atau tingkat manajemen. Sehingga manajer harus mengambil keputusan yang menentukan ya masa depan organisasi mereka dan juga masa depan mereka sendiri ya. Sehingga kualitas keputusan manajer adalah tolak ukur keefektifannya ya. Nah, itu poin penting terkait dengan pengambilan keputusan secara kelompok. Sehingga pada dasarnya kita perlu teknik ya. Kita perlu teknik bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan. Nah, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya yaitu terkait dengan teknik pengambilan keputusan secara berkelompok dengan pendekatan pohon diagram. Baik, sementara ini dulu terkait dengan materi pengambil keputusan secara berkelompok. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan dan pencerahan buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.